kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Direktur Pengelola Sumber Daya Ikan, Bapak-bapak profesor dari akademisi yang kami hormati, Pak Profesor Utama, Pak Wimanto, Pak Jayen, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Izin kami dari UPP LPP 715 kemarin seharian kami melaksanakan rapat secara maraton membahas beberapa permasalahan dan rencana kerja yang kami sudah rapat sebelumnya, dan kemarin kami rangkum, kami tetapkan untuk menjadi satu dokumen yang akan diusulkan untuk ditetapkan di pusat. Kemudian dari sampai dengan sore kami merumuskan hasil kegiatan kami kemarin. Mungkin pada kesempatan ini kami akan membacakan hasil rumusan dari semua tim yang ada dalam UPP dari 715. Jadi kami sampaikan bahwa di 715 kurang lebih mencakup 7 provinsi, mulai dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Baik, kami bacakan saja Pak Bedin. Rumusan rekomendasi pengelolaan unit pengelola perikanan UPPDRI 715 Makassar 17 Juli 2025. Dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk implementasi penangkapan ikan terukur, telah dilaksanakan pertemuan tahunan unit pengelola perikanan 715 tahun 2025. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Juli 2025 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama menyusun rencana kerja tahunan UPPDRI, yang kedua mereview rencana aksi RPP, yang ketiga kesepakatan pembagian kuota sumber daya ikan antar provinsi. Berdasarkan hasil diskusi pada breakout room UPPDRI 715, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2025 telah disepakati 29 kegiatan. Jadi 29 kegiatan ini yang kami masukkan dalam rencana kerja tahunan. Di antaranya yang kami rangkum ada 5 poin. Yang pertama, penyampaian data status perikanan pelagis kecil dan besar di UPPDRI 715. B. Pembahasan usulan penetapan kawasan konservasi perairan yang masih berstatus dicanangkan, serta penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Ini saat ini sementara berproses di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. C. Melakukan bimbingan teknik SKN. Kemudian D. Operasi pengawasan terpadu. E. Gerai perizinan dan sosialisasi lumbung pada sentra-sentra pelabuhan ini juga dilaksanakan di Maluku Utara. Yang kedua, pada tahun 2026 juga kami usulkan 29 kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2026 dengan rangkuman 5 poin, diantaranya sosialisasi pengukuran kapal perikanan, penyusunan laporan produksi perikanan tangkap semester 1, penyusunan laporan triwulan 2, pertemuan reguler yang hari ini kita laksanakan secara berkala setiap tahun, kemudian sosialisasi perizinan kapal perikanan, dan TOT nelayan champions. Ini terkait dengan BIMTEK keterampilan nelayan dalam perbaikan alat tangkap maupun mesin kapal perikanan. Yang ketiga, kami sepakati isu prioritas di lingkup 715, antara lain pemerintah provinsi tidak mendapatkan pembagian dana bagi hasil PPPSDA perikanan tangkap sebagaimana pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang tidak mencerminkan pembagian urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.
Jadi yang dari kemarin disampaikan oleh Pak Rusdi dari Maluku, ini kita akomodir dalam isu prioritas di 715. B. Aturan pembagian zona dalam PIT yang belum sesuai dengan pola penangkapan nelayan. Jadi ini juga hasil diskusi kami kemarin, banyak masukan terkait dengan aktivitas nelayan yang masih melakukan penangkapan sampai melewati zona, sementara kita membatasi hanya di lingkup zona. C. Masih sulitnya proses perizinan PKKPRL untuk rumpon. Jadi ini isu-isu terkait dengan proses rumpon yang masih menjadi kendala juga. D. Masih banyaknya rumpon yang belum memiliki izin dan terindikasi jumlahnya berlebih, lingkup 715. E. Masih terjadinya pelanggaran daerah penangkapan ikan. Ini khusus yang mencuat kemarin untuk penangkapan telur ikan terbang. F. Status pemambatan sumber daya ikan pelagis kecil, pelagis besar, dan ikan karang yang terindikasi telah melampaui JTB. Kurangnya penguatan kapasitas Pokja di UPP WBPNRI 715. Dari isu prioritas yang kami sepakati, kami mengusulkan beberapa catatan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah provinsi akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk penyampaian permasalahan dana bagi hasil PNBP SDA perikanan tangkap dengan ditembuskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. B. Panel ilmiah WBPNRI 715 akan melakukan kajian terkait pola musik penangkapan antar lintas zona di WBPNRI 715 sebagai bahan pertimbangan revisi pembagian zona PIT. C. Sosialisasi, pendampingan, dan usulan pemangku kepentingan di WBPNRI 715 terkait penyederhanaan dalam proses perizinan PKKPRL untuk rumpon. Nah ini rekomendasi untuk sosialisasi dan pendampingan. D. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Mitra menginventarisir data posisi rumpon sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan alokasi rumpon yang optimum di wilayah perairan pada setiap provinsi. E. UPP WBPNRI bersurat kepada Sekretariat Nasional LPP WBPNRI terkait pelanggaran daerah penangkapan ikan untuk telur ikan terbang di WBPNRI 715. F. Pemerintah daerah, perguruan tinggi dan mitra sepakat untuk meningkatkan pengumpulan data khususnya untuk kebutuhan pendudukan stok dan kuota tangkapan. G. Menyepakati pemberlakuan kuota penangkapan ikan untuk komoditas tuna, sirip kuning atau yellowfin, tuna mata besar, dan cakalang di WBPNRI 715 dengan data variabel sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan data terlampir dengan mempertimbangkan kendala dan kelemahan yang akan timbul dalam proses pelaksanaan. Jadi kami menyepakati formula perhitungan kuota Bapak Ibu sekalian. H. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian insentif dalam pengisian data logbook penangkapan ikan di sentra-sentra nelayan oleh pelabuhan perikanan, pemerintah daerah dan mitra. Dan yang terakhir, mendorong penguatan peran dan fungsi kelembagaan UPP WBPNRI 715 sebagai lembaga koordinasi pengelolaan perikanan di WBPNRI 715. Bapak Ibu, ini rumusan rekomendasi pengelolaan 715 yang kami susun di